Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, solih-solihah? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kembali lagi kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Silakan dibuka halaman 80. Ayo kita berdoa dulu ya sebelum belajar, mensyukuri karunia Tuhan. Mari kita berdoa untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah kepada kita. Atas berkat Tuhan pula kita bisa bernapas dan belajar bersama teman-teman sampai hari ini, walaupun belajarnya dari rumah. Tetap semangat ya. Nah, sekarang ayo membaca bersama-sama. Disimak ya. Togar hendak mengunjungi Ahmad di rumahnya. Dia telah sampai di depan rumah. Selanjutnya dia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ibu Ahmad membukakan pintu rumah. Togar, maaf Ahmad ada bu? Ibu, ada nak, silahkan masuk. Togar, baik bu, terima kasih. Ahmad, hai Togar, kita jadi kemana? Togar, ayo kita pergi ke pasar murah di kota. Ahmad, baiklah, aku pamit ibu dulu ya. Bu, kami pamit mau ke pasar murah. Togar, saya juga pamit bu. Ibu, kalian tidak minum dulu. Togar, terima kasih bu, kami segera berangkat saja naik sepeda. Ibu, baiklah, hati-hati di jalan ya nak. Togar, baik bu, selamat sore. Ibu, selamat sore. Kita lanjut. Ayo berlatih halaman 81, kita jawab bersama-sama ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan percakapan di atas. Nomor 1, apa isi percakapan di atas? Yaitu rencana pergi ke pasar murah di kota. Silakan ditulis ya di bukunya masing-masing. Yang warna kuning itu jawabannya. Kemudian nomor 2, bagaimana cara Togar saat hendak masuk rumah Ahmad? Yaitu mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nomor 3, bagaimana cara Togar saat hendak pamit? Saya juga pamit bu. Kemudian nomor 4, menurut kalian bagaimana sikap Togar saat hendak berpamitan? Yaitu sopan. Nomor selanjutnya yaitu ayo berlatih menyebutkan nama benda dan fungsinya. Di pasar murah ada banyak benda yang dijual. Ada yang berwujud benda padat seperti payung, tas, dan pakaian. Ada yang mengandung benda cair seperti minuman ringan. Ada yang mengandung benda gas seperti balon dan bola karet. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kemudian dilanjut. Sebutkan nama-nama benda di atas dan fungsinya. Contoh nomor 1 yaitu payung. Fungsinya adalah melindungi diri saat hujan dan panas. Selanjutnya nomor 2 dan seterusnya bisa dikerjakan sendiri ya. Oke, kita lanjut. Ayo membaca. Membaca etika saat bertamu. Melanie siang itu bersiap-siap untuk mengunjungi Rasti, teman baiknya. Melanie akan membuat tugas yang diberikan oleh Bu Mirna. Bersama Rasti, Melanie akan membahas tentang peraturan-peraturan yang harus dijalankan jika hendak bertamu ke rumah teman. Mereka membahas sejenak dan berselancar di internet. Mereka menemukan dan meringkas satu artikel menarik tentang aturan-aturan bertamu di rumah orang. Selanjutnya, etika saat bertamu. Nah, Ustazah baca, kalian disimak baik-baik ya. Nomor 1, jika sempat sebaiknya beritahu dulu lewat telepon bila ingin bertemu, kalau sempat ya. Kemudian nomor 2, bila telah berjanji datang jam sekian, usahakan tepat waktu. Nomor 3, bersabarlah sampai ada yang datang membukakan pintu. Nomor 4, ucapkan salam. Bila bertemu penghuni rumah, ucapkan salam sebagai penghormatan kepada pemilik rumah sekaligus tanda tamu sudah datang. Selanjutnya, sedekat apapun hubungan tamu dengan penghuni rumah, namanya bertamu harus ingat waktu ya, jangan lupa.
Kemudian, selama bertamu, jangan memegang barang-barang yang ada di kediaman tuan rumah sebelum mendapat izin dari pemilik rumah. Ayo, hati-hati ya, harus izin dulu. Nomor 7, bersikaplah sopan selama bertamu, terutama bila baru berkenalan. Nomor 8, bila ternyata di rumah yang dikunjungi ada tamu lain yang datang sebelumnya, perkenalkan diri kepada tamu tersebut. Nomor 9, ketika tamu hendak pamit, jangan lupa ucapkan salam juga. Oke, selanjutnya, mengamati latihan meliukkan badan. Latihan peregangan dilakukan sebelum berolahraga, yaitu yang pertama ada badan berdiri tegap, kaki direnggangkan sedikit, tangan kiri diangkat ke atas, itu seperti di gambar ya, tangan kanan lurus ke bawah di samping badan secara perlahan-lahan diliukkan ke kanan, tangan kanan semakin turun ke pergelangan kaki, dilihat itu meliukkan badan ke kanan. Di situ ada gambarnya, kalian bisa menirukan ya. Kemudian yang gambar yang bawah meliukkan badan ke kiri, yaitu badan berdiri tegap, kaki direnggangkan sedikit, tangan kanan diangkat ke atas, tangan kiri lurus ke bawah di samping badan. Kemudian badan secara perlahan-lahan diliukkan ke kiri, tangan kiri semakin lurus ke pergelangan kaki. Nah, melakukan gerakan meliukkan badan, selain meliuk, ada satu gerakan lagi yang harus kalian lakukan, yaitu gerakan kaki. Di situ ada gambarnya ya. Kakinya sambil jinjit kemudian diputar-putar. Selanjutnya, pembelajaran 6. Halaman 86. Ayo menambah wawasan perubahan wujud pada benda. Setiap benda dapat berubah wujud menjadi gas, padat, maupun cair. Hal tersebut tergantung pada proses yang dialaminya. Faktor yang mempengaruhi perubahan benda adalah suhu, karena perubahan suhu suatu benda dapat mempengaruhi wujud benda tersebut. Nah, di bawahnya sekarang ayo mengamati aturan di rumah. Pernahkah kalian berkunjung ke rumah teman kalian? Pasti pernah ya. Jika pernah, sikap seperti apa sajakah yang harus kalian lakukan? Ketika berkunjung ke rumah teman kalian, kalian harus menjaga sikap sopan santun. Jangan sampai membuat kegaduhan yang menyebabkan repotnya si tuan rumah. Nah, perhatikan gambar berikut ini yang menunjukkan ketidakpatutan ketika berkunjung ke rumah teman. Gambar yang pertama yaitu duduknya nggak sopan. Nah, itu juga tidak patut ditiru ya. Kemudian gambar sampingnya yaitu berdiri di atas sofa. Nah, itu juga tidak boleh. Yang nomor 3 itu mengetuk pintu dan teriak-teriak sepertinya ya. Dan nomor 4 berlari-larian di rumah temanmu. Nah, itu juga tidak boleh. Lanjut ya. Silakan dibuka halaman 88. Ayo mengamati perkalian. Sekarang kalian akan membuat perkalian yang mungkin jika hasil perkalian ditentukan. Contoh, Melanie memiliki 20 manik-manik. Ana dan Rasti mengelompokkan manik-manik dalam berbagai cara. Di situ ada gambar manik-manik. Nah, ini caranya yang pertama, yaitu 20 adalah hasil perkalian yang diperoleh dari beberapa cara mengalihkan. Di situ kotak yang atas sendiri ya, 20 hasilnya. Nah, berarti bagaimana cara menjumlahkan? Bagaimana caranya agar kalian tahu hasilnya 20? Nah, itu sudah di situ contohnya, yaitu 10 dikali 2 dibalik 2 dikali 10, sampingnya 5 dikali 4, 4 dikali 5, hasilnya sama yaitu 20. Kita lanjutkan. Sekarang kita ayo berlatih, lengkapi skema berikut. Kita jawab bersama-sama ya, langsung ditulis di bukunya masing-masing. Hasilnya 40. Kita isi yang sebelah kiri dulu.
yaitu 10 dikali 4. Kita balik 4 dikali 10, maka hasilnya 40. Nah, kemudian yang sebelah kanan yaitu 20 dikali 2. 2 dikali 20. Kemudian selanjutnya yaitu hasilnya 80. Berapa ya kira-kira? 10 dikali 8. 8 dikali 10. Selanjutnya yang sebelah kanan 40 dikali 2. Dibalik 2 dikali 40. Selanjutnya 60. 10 dikali 6. 6 dikali 10. Kemudian 12 dikali 5. 5 dikali 12. Selanjutnya hasilnya 40, sama seperti tadi ya. Nah, 10 dikali 4. 4 dikali 10. 5 dikali 8. 8 dikali 5. Hasilnya 40. Selanjutnya 70. 10 dikali 7. 7 dikali 10. Yang sebelah kanan 35 dikali 2. 2 dikali 35. Selanjutnya yaitu 60. 10 dikali 6. 6 dikali 10. Lanjut 20 dikali 3. 3 dikali 20. Oke, bisa ditulis ya. Lanjut. Nah, di situ ada rangkuman dan glosarium. Di bukumu juga sudah ada, bisa kalian baca sendiri. Oke, yang terakhir adalah soal latihan akhir subtema 2 halaman 94 sampai 96, bisa dikerjakan ya. Tetap semangat ya soli-solihah. Alhamdulillah, sampai sini dulu pelajaran tema. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.